Bisa kita jalan sekarang? Enggak. Kami harus nunggu semua keluarga. Iya, bareng. Tadi kan kita kasih tahu di sini supaya sekaligus masuk. Nilai keadilan. Cuma Pak Satrio terlalu takut kan Sore. Ini rombongan Ibu Ojol ini tiap hari di PN. Ini dulu tulang. Udah ada tadi, hilang nggak ada. Ini tulangnya. Sudah jam sudah. masih ada? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Perkenalkan dulu. Ini di YouTube. Ya, Poltak. nama saya PH Jepang, Poltak Silitonga SHMH. Ini PH Israel, ya kan? Kamarudin Simanjuntak. Sekarang kami lagi di Mabes Polri. Kita sama-sama ya dengan Tito Irma yang cantik dan baik ini, yang selalu memberikan perhatian untuk penegakan hukum walaupun dia bukan pengacara, tapi sudah lebih dari pengacara untuk mendampingi beliau dengan 250 Advokat. Sudah jadi 300. Sudah 320-an lagi dong. 20 lagi ya. Ini masih nunggu kita antrian di sana termasuk. Iya, Boleh. Amankan Pak Joko. Sampai jadi pimpinan di sini nanti kelak. Aman Ibu tadi. Buat jadi. Oke, siap. Ibu siapa? Paling siapa dua dengan Ibu adalah kenalin. dengan saya Novita Sari. Halo, saya advokat James Lima. James Lemar. Halo, saya advokat Christian Daniel. Christian Daniel. Halo, saya Roslina Simangunsang, advokat. Ada di grup semua kan? Ada semua. Alumni UKI ya? Belum Yoki juga. Yes. Tapi ini bukan hanya masalah Komarudin, tapi ini masalah kita advokat. Jadi profesi kita yang dicederai. Jadi meskipun apalagi perjuangan Pak Komarudin begitu gigihnya untuk keadilan, terbukti dengan kasusnya Sambo kan. Insya Allah kita sangat mendukung ini bahwa apa yang akan perubahan untuk Pak Komarudin misalkan apa tidak perubahan juga untuk kita semua. Tinggal 5 lagi ya, bentar lagi ya. Kalau mau dikasih masuk, Ada orang bilang Nomoran ojol. boleh 50 kali pun bisa. Jangan, ini lagi live. Ya, biar aku mana pulang Komarudin ini? Pulang Komarudin lagi di sana. Ayo, ayo pulang. Tenang. Kita inang. Tenang. Dia di pergemarmu. Inang. Belum kelihatan. Ayo tulang. Ini sekali tulang. Ayo cepat. Sudah dapat. hidup. Boleh. Hidup Komarudin. Hidup hukum advokat. Pegang. Bebasnya. Urutan pebolan. Pesan, Mak. Udah. Iya. Ini asistennya Bukan. Buku pribadi. Arif Alai. Si Eta.
Oh, rapat tidak. Dilarang jaga. Maglaw di siya. Ala, di dokon nih, ba nga siya? Alat kritik. Will. Pakai tangan pernah masih ada di kampus les. Ada di dalam betul. Jadi tugas jaga dia, tahu paling belakang jaga dia jangan sampai dia karena dia tidak ada dalam grup advokat. Oke. Ini bukan berikan pendengar. Masih ada teman kita? Kasih 5. Kenapa lambat Pak? Kan mesti di body search. Tiga na. Betul kita. Pakai yang ini. Udah. Gila. Sini dekat sini. Sorry gantian. Bereng Maiban. Horas Parlaungan Siregar dari Bandung. Horas. Temannya Samuel Tabarat. Oh iya itu aku. Ya, Samuel Tabarat bukan yang Jambi kan? bukan. Samuel Tabarat Ketua IKA Tenaga Surya. Parahyangan. Tenaga Surya. Ya. Bukan Sungai Bahar ya. Banyak yang namanya Samuel. Ini Nyonya Kamarudin Simanjuntak, bagaimana rasanya? Perasaan Eda? Itu lagi live di YouTube. Tuhan lah, kita akan mendapatkan keadilan. Kita ikuti panggilan yang sudah diberikan kepada kita dan kita memberikan bahwa kita ini penegak hukum gitu Iya. dan taat hukum Advokat. sebagai advokat. Iya, ini sudah ada yang daftar 300, yang datang sekitar 250 dan masih bertambah yang mau membela Kamarudin Simanjuntak. Bagaimana Eda melihatnya? Di WhatsApp grup itu banyak sekali yang mendukung. Iya, puji Tuhan ya banyak dukungan karena memang selama ini Pak Kamarudin berusaha untuk melakukan yang terbaik, menegakkan keadilan walaupun banyak Rintangan. tantangan, tapi kita yakin Jalan terus. kalau kita benar pasti ada jalannya. Oke. Ini dari Nyonya Kamarudin. Iya ditahan. Semua yang ada di sini yang ada di grup WhatsApp kamu nggak terdaftar, jadi jangan bikin rusuh. Dia ada di WhatsApp. Nggak ada. Saya adminnya. Nggak ada. Jadi semua yang terdaftar di sini berarti kamu penyusup. Jaga honma. Kang Jonok tuh gimana? Go ahead. Kamu penyusup berarti. Dilapor. Bisa disorot. Muruk gimana? Pak PA. Saya mau tanya dulu, bisa nggak masuk masyarakat Indonesia kantor ini? Saya mau tanya. Atau nggak bisa? Ini orang lagi membela orang begini, kalian halangi. Kami bukan teroris, kami penegak hukum juga. Masuk, gimana dia? Gimana kami bisa masuk? Ini kan kantor polisi untuk melayani masyarakat. Saya ada di WhatsApp. Jangan
Saya tadi udah ditendang kayak gitu udah cukup. Kamu nggak ada di WhatsApp group? Ada. Nggak ada, nggak ada. Saya Sabar. Ada. Sabar. jaga hormat. Histeris. Perempuan jahat. Bunda kesana. Jangan kayak gitu loh, Bu. Perempuan jahat ini. Maksudnya jahat gimana? Kamu tidak ada di WhatsApp, kamu Ada. selalu ganggu keluarga Kamarudin. Jaga. Jangan dekat-dekat. Kamu nggak ada di WhatsApp, saya laporin loh. Ayo Bunda. Silakan dilaporkan. Enggak, ini perempuan histeris, nggak boleh ikut. Ayo Bunda. Nanti dia makin kencang suaranya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nggak bisa. Penting. Itu orang gila. Kami aja belum pernah melakukan begitu, apalagi masyarakat biasa. Tuh, benar. Jangan begitu. Bukan gembel juga. Berhasil Bang, udah. Memang harus diceritakan, memang biar tegak. Malah lagi kita nih dihambat nih. Goyang aja media. Selamat. Berdebat itu bukan kejahatan. Iya. Biasa itu. Bagian dari saya setuju Bang, makin keras suara makin bagus, makin keras. Itu kan dia. Jadi itu suaranya. Orang keras. Aku lembut Bang. Bang aku lembut. Keras boleh, bukan kejahatan begitu Bang. Biasa. Iya. Itu biasa, itu bagian dari profesi. Iya kan? Edisi Martin. Dari Bandung kalau nggak bersuara kan percuma lah. Dari kecil. Sorry, jangan dorong. Sorry. Satu. Bang ya, baik. Dapat luas kita. Geser lagi Kak. Udah. Baik. Baik. Keren. Ayo. Jangan mundur nih. Jangan dorong. Udah. Pak, udah Pak. Mana Martin? Mana Pak Tua Martin? Pak Tua. Media. Tolong ya, 1 meter ya. Bisa Kamarudin, udah benar. Ada ya. Udah, terbit ya.
Baik. Sebelum kita masih dipanggil, Ibu di sini. coba semua harus rapat. Awas, biar mulai kita. Siap ya. Dimulai ya. Siap ya. Siap semua ya. Belum tunggu ya. Siap. Tunggu. Ayo, siapa yang mau mulai? Siap ya. Oke, kita mulai ya. Udah mulai ya. Jadi Maju dikit, Pak. Maju dikit. saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT. Melapor ke Mabes Polri tidak terbukti. Berkali-kali melapor. Sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Ya. Nah, Mulainya 2 tahun yang lalu. kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Video kan lagi kembali nih. Ini istrinya nih. Ah, ini. Ini Ibu Rina Lawi, Istri sah, belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Lawi. Cerai itu putus kalau sudah inkrah. Ini belum inkrah. Ini kukunya di poles-poles. Sini aku pegang. Oke. Diamkan. Itu misalnya Diamkan. itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian itu ada wawancara. Wawancara saya yang melakukan wawancara. Sabar ya. Nah, ini dengar ya. Ini dengar dengan Mbak Lena Merlina kan ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Iya, saya kan ada nangani satu perkara. Ya. Namanya Lena Merlina. Kalau tadi Ya, biar dengar. Tadi Teresia Meila Yunita. Teresia Meila Yunita. Kalau ini lain lagi. Apakah kenal dengan beliau? Oh iya, itu apa namanya salah satu video saya, nanti saya sekitar Januari aja. Oke. Iya, betul. Kemudian ada juga dengan wanita lain. Main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Percepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 6.000 file. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 file. Ini perah ya, perah. Ini perannya nih. Maju dikit. Awas. Ini jangan di bawah, pegang di bawah. Tengah. Belum tengah. Ya bang, lanjut bang. Iya. Tunggu, dilihat dulu buktinya. Ke penyidikan ya bang, bang. Buktinya dulu. Langsung intinya. Bawa banyak bukti-bukti ya. Biar dilihat. Intinya aja pak. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video jorok. Entah kenapa Dirut Taspen ini dianggap sakti. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua Menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia
sendirian. Nah kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. 8 sekarang. Udah 8 tahun sekarang ya. Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Udah tahun saya bela. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini kosasi? Ah, itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim sama siapa tuh? Andi Pipit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Imunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Verdi Sambo. Putri bisa bersamaan kok. Putusan Verdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Bareskrim Manta 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Saya minta hari ini Dirut Taspen dipecat. Ganti. Pecat! Mana revolusi mental? Mana revolusi mental? Nggak ada, omong kosong. Jadi inilah akhir daripada Nazarudin. Nah siapa namanya? Antonius Kosasi. Inilah akhir daripada Antonius Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya di sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Dan dibuka Kalau kebijakannya. tidak dipecat, kita bubarkan melalui pengadilan. Tunjukkan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak Mana begini? akhlak? Apa itu akhlak? Kemudian silakan Ibu Rina Lau. Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi perlu penjelasannya. Silakan. Ya terima kasih semua teman-teman media. Mengambil suara ibu itu. Selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT, pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur, saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan. Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya. Masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan. Supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara hukum. Diskriminasi terhadap perempuan tidak bisa didiskriminasi, karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima
Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum ingkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu Semuanya. adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Sam Kamarudin! Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Demikian, terima kasih. Satu lagi, Iya. banyak visi-visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, ya Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada gila, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini, saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua kepada kuasa hukum saya. Apakah Jadi itu ibu bukan hoax. Apakah ibu ada draft pernikahan palsu pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk mendatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan Supaya catatan mengamankan supaya uang-uang. bisa mengamankan sejumlah uang. Yang waktu itu saya tolak. Oke. Apakah ibu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini no. Iya, sudah ya. Kemudian. Jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana. Itu adalah uang yang jauh lebih besar jumlahnya dari gajinya. Apakah Dan uang ini perempuan yang tidak menerima dan Uang di tidak rumah mau sakit, menerima uang di rumah berkoper-koper sakit. itu. Apakah uang 200 juta per hari di rumah sakit ada? Ya, itu memang ada, kita temukan catatan perbankan yang membuktikan bahwa pengeluaran Pak Kosasi ini luar biasa di kartu kredit. Berapa rupiah? Ada yang sampai mencapai 200 juta. Oke. Apakah ada di Apurva Hotel 300 juta per hari? Ada menginap di Apurva Bali. Apurva Bali ya? Sudah, Jadi ya, begitulah kira-kira gambarannya. Siapa ini Antonius Kosasi biar dihabisi. Dan bagaimana hari perilakunya. ini harus dihabisi dia, harus tamat karirnya. Kalau tidak, Menteri BUMN mencalonkan Wapres. Supaya kalian tahu, dia harus bertanggung jawab tentang ini dan harus diberhentikan. Karena saya surati selama ini tidak pernah dijawab. Silakan. Saya tambah sedikit ya. Mengurus uang. Martin Simanjuntak, koordinator dari 300 terima lawyer kasih, yang mendampingi. teman-teman. Ya. Media ini adalah pilar demokrasi. Saya minta media turut serta berpartisipasi supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental itu benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini mewakili suara dari berbagai macam organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, yaitu PRADI, ada dari PRADI, ada dari AI, ada dari KAI juga, ada dari PPHKI, ada dari PBHI, dan ada dari LBHIS. Dan juga dari ada Advokat Bersatu. Hari ini kami mendampingi bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, tapi rekan sejawat kami, rekan seprofesi kami sebagai advokat yang diduga keras terjadi adanya dugaan keras ajang balas dendam. Oleh karena itu, hari ini kami akan dampingi rekan kita dan kami minta agar penyidik melakukan pemeriksaan dan juga proses hukum yang profesional dan juga berkeadilan.
Pak Kamarudin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya. Semua buktinya ada. Kalau kita berbicara materi, kita mau buktikan, ayo buktikan di persidangan nanti. Secara berkeadilan. Tapi kita minta setelah diperiksa, Pak Kamarudin akan keluar kembali. Tidak ditahan. Kalau sampai ditahan, menurut kami ini adalah pelecehan terhadap profesi kami yang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya secara etikat baik. Kita akan menginap di sini kalau sampai ditahan. Tahan kami juga. Tahan kami juga. Iya ya, karena Antonius Kosasi itu mengurus 300 triliun uang pensiunan dari seluruh rakyat Indonesia dan bermasalah. Perlu lagi tambahan ya. Pertama, Nelson Simanjuntak. siapa yang tidak kenal Kamarudin Simanjuntak? Dia adalah pahlawan penegak keadilan. Dia adalah seorang anak manusia yang mencari keadilan dia berikan. Yang kedua, hanya persoalan sepele seperti begini, apa kata filsuf Romawi yang dikutip oleh Prof. Mahfud, salus publica suprema lex. Di atas segalanya, kepentingan publik bisa mengabaikan negara. Merdeka! Kita lanjut hari ini. Merdeka! Merdeka. Lawan. Saya mau sampaikan atas tuduhan daripada Kosasi Direktur Kaspen itu yang menyatakan bahwa Kamarudin ini melakukan atau menyebarkan berita hoax. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu itu bahwa semua sumber berita itu adalah dari ibu Loli, Ibu Rina Loli yang merupakan istri daripada Kosasi, dan datanya dan buktinya semua ada. Jadi kalau yang seharusnya dihukum atau ditersangkakan adalah orang-orang yang dulu menyatakan terjadi tempat menembak di rumahnya Sambo, termasuk itu Kompolnas, termasuk yang lain, ternyata tidak benar. Itu yang terjadi, yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kalau Kamarudin ini yang menjadi kegaduhan tidak ada di masyarakat, hanya mungkin di dalam kepala Kosasi yang menjadi kegaduhan, karena ketahuan semua apa yang menjadi boroknya begitu ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Sip Kamarudin! Sep Kamarudin! Sep tulang! Ayo. Semangat tulang! Ya, ayo. Semangat tulang! Iya. Jangan jadi di sini dihambar. Saya malah ini koordinator. Periksa, periksa. Iya, tanya dulu, Kamarudin nggak akan jalan dia kalau begini. Coba tanya Kamarudinnya. Nggak jadi nih, kami kan memenuhi panggilan Bapak. Kami juga melaksanakan tugas. Sampaikan. Kami kan sudah koordinasi. Betul. Kamarudinnya nggak akan pergi, Pak. Mana sesuainya? Nggak akan pergi Kamarudinnya. Masa dia sendiri? Pendampingan cuma ada. Bang Yudi, siapkan tempat untuk kami. Iya, menunggu. Nanti kami komunikasi. Ya, jam berapa ini? Iya. Sabar. Ya kan Bapak Lebih adil, abang siapkan tempat di dalam. Jangan dibiarkan pengacara di sini. Lucu Bapak di sini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kami ini lawyer semua, Pak. Kami kedampingi Pak Kamarudin semua, Pak. kan lagi koordinasi. Pak Martin lagi koordinasi. Ya itu maksudnya kalau tidak dikasih Pak Yudi, kami memiliki surat kuasa untuk mendampingi Pak Kamarudin. Nanti Pak Martin lagi komunikasi. Maka berikan kami untuk masuk, kami tidak di luar menjadi terlantar. Kami menggunakan toga kami tidak kriminal. Bapak Kombes Yudi, mohon maaf, tolong rekan-rekan kami semuanya advokat diberikan. Kami akan tertib dan patuh hukum. Tapi kami jangan dilarang. Jangan halang-halangi aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, woi. Hormati engkau. Itu garis rakyat. Bapak Kombes Yudi, kami sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum, mohon berikan ruang
untuk mendampingi klien kami. Save lapangan, save Kamarudin. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kombes Yudi yang di depan kami, mohon berikan kami. Kami menggunakan toga kebesaran kami. Tolak kriminalisasi. Bang Fredrik. Bang Fredrik. Predik yang mana predik? Monggo Pak. Nelson. Pak Martin yang Bapak sabar, kami dari ya. Bang Fredrik. Ayo. Terima kasih. Ayo, Pak Kombes. Saya dampingin aja. Mana bukti, Bang. Udah Pak, itu tadi bawa. Itu. Abang yang bawa. Mana buktinya? Bisa, Bang? Iya. Ini bukti. Sini. Pak, saya bawa bukti. Iya. Bapak siapa? Saya Gading Simanjuntak. Ini bukti. Itu Bapak Simanjuntak. Beliau sampaikan siapa yang masuk, Sini, Bang. Nah. Dari sini. Biar di screen dulu. Sorry, Ibu Imba disuruh masuk. Ibu Rina. Nanti kita ganti-gantian teman-teman ya. Ibu Rina. Ruangnya terbatas. Oke. Istrinya. Memang semua. Ibu Rina. Istrinya Kosasis. pendamping, Bang. Bukan. Biar nunggu di dalam. Ya udah. Lebih baik kalau kasih ruang. Kita sama-sama penegak. Kami sudah dikomunikasikan. Terima kasih. Terima kasih. Orang senang. Keringatan di Horas. Kita konek polisi bukan satu kita lagi Horas. Ada di daftar itu. Kamu bilang masuk. Kamu tidak ada di daftar WhatsApp? Ada. Nggak ada. Nanti saya buktikan. Loh, saya jadi adminnya. Saya buktikan. Saya didorong Mana? dikatakan dengan itu adanya Kamarudin. Saya tetap pegang tangan sama Pak Kamarudin, nggak pernah pegang tangan. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Kita sama-sama mesti. Apa kabar? Ketua Umum AI Pak Mercy Kemora Mau bawa surat ke dalam. Sudah lima yang saya nunggu kan kayak cukup teman dulu. Oh, boleh. Ayo. Ayo.
tidak dia. Dari awal kami diperiksa sama penyidik. Masa dia punya pembela dirinya sendiri sekarang menghadirkan presiden bela dia. Makanya ini kita ambil ruang ini kasus besar. Ayo, balik ke atas satu lagi. Oke, ayo. Nah, nanti kami panggil.